gitu. Tapi akan bergulir nggak proses pemakzulan? Menurut saya selama masih ada di DPR sih bisa naik turun lah. Nggak ketahuan ya dia nasibnya bagus lah. Tapi kalau ketahuan ijazahnya palsu ya mundur dong. Jadi harus ketahuan dulu. Iya kalau nggak ketahuan ya memang nggak bisa diproses kan. Tapi kan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan kan membongkar bahwa ini ijazah palsu gitu loh. Jadi artinya dia nggak sangka bahwa dia itu kehilangan kontrol sekarang terhadap rejim yang dia pikir ini rejim keberlanjutan. Ternyata nggak keberlanjutan gitu loh. Makanya anaknya sekarang jadi pusaran goyangan-goyangan orang. Kemarin hat-trick loh dia di Papua main bola. Iya kan? Ada lagi yang kemarin itu ngasih hadiah mancing gitu loh, mancing ikan. Udah pokoknya dia bagusan jadi ketua RT aja kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini jauh-jauh dari Belanda tamu saya ini ada Dr. Syakan Danenggolan. Wah, lo katanya mau jadi dubes Belanda? Assalamualaikum. Hah, dubes Belanda? Waduh, gua pernah si Egi ngomong ke temannya Prabowo tuh. Terus? Kasih sangkana dong dubes Belanda. Jangan Bang Egi, dia bilang. Kenapa? Itu namanya ngebuang orang ke luar negeri, dia bilang. Di dalam negeri banyak kerjaan gitu. Oh katanya. Gitu. Iya, jadi gua gak berharap. Karena gua zaman Hatta Rajasa juga dijanjiin dubes Belanda. Gak jadi-jadi. Jadi lo, berarti lo deket juga sama Erick Thohir dong? Erick Thohir kan seneng banget sama pelatih-pelatih Belanda gitu. Itulah dalam makna kepahlawanan tuh, itulah yang gua tersinggung sama Erick Thohir itu. Oh, lo berarti sama kayak gua lo. Karena dulu waktu zaman ini apa namanya Pak Sailan, saya kan kenal Pak Sailan tuh. Dia jadi kiper dulu kan, zaman Orde lama itu. Kita ngelawan Australia aja menang kok. Oh ya? Itu orang bangsa sendiri gitu loh. Kita sekarang pakai bangsa asing, nggak punya kepahlawanan untuk bangsa sendiri. Kalah sama Arab Saudi, kalah sana, kalah sini gitu loh. Gimana? Kita ganti topik ya, cepetan ya. Daripada ini kita ntar dibully. Ngomongin bola, bahaya. Bahaya ngomongin bola tuh. Gitu ya. Bang, itu kan lo kemarin baru diriin. Tunggu. Balik lagi ke dubes Belanda. Tapi serius tuh menjadi dubes Belanda waktu itu. Sempat nama lu sempat ada. Kalau Hatta Rajasa dulu zaman SBY dia menjanjikan tapi tidak kejadian. Kalau yang zaman sekarang Egi minta sama orangnya Prabowo itu tapi dia bilang nggak usah tuh kayak dibuang gitu. Tapi kalau gua dikasih dubes Belanda atau sekitarnya gua senang lah. Terus jalan-jalan kan gampang gua temenin tuh. Muter-muter. Dikasih golden lagi gua kan. Golden. Euro sekarang Euro ya. Ya kan gua zaman pitung gua masih. Zaman golden gua waktu kesana tahun 90-an gua. Oh Euro ya. Tapi lu sedekat apa sih sama Belanda selain bini lu di sana tuh? Iya, maksudnya anak-anak gua kan di sana, tinggal mertua gua masih ada di sana. Gua sempat extension di Erasmus University. Dapat orang Belanda tuh gimana? Aduh, ini private bener nih. Coba ceritain dulu, kita main tahu dong ya. Ini kan Belanda kan penjajah. Dulu banyak juga yang dapat orang Belanda tuh. Iya. Terus kan ya pejuang-pejuang kita juga ada gitu. Nah lo gimana, lo pejuang bukan tapi dapat Belanda gimana? Gue baru keluar penjara tuh waktu itu. Ya kan ada orang datang ke tempat gua itu tahun 91. Ya, itu istri gua itu yang sekarang jadi istri gua, dia tuh research tentang perbandingan anak pinter di Indonesia dan anak pinter di Belanda. Dia kan psikolog. Waktu itu sekolah psikologi di Leiden University. Jadi waktu di situ dia ketemu sama Bu RT di mana gua kos. Aku pulang ke rumah itu. Aku kos di sebut dong daerah mana? Di Dago. Bandung. Dia di Unpad, stasiun namanya, di Unpad yang psikologi. Nah, dia pikir aku ini objek bagus. Suaminya si Bu RT yang bisa ngobrol. Objek bagus. Sorry. Bilang, Bu itu suami, bukan tuh orang baru keluar penjara. Ibu, dia penasaran. Gitu, kenapa? Ngelawan Soeharto. Dia bilang gitu, yang Soeharto jadi pahlawan nih sekarang nih. Gitu. Wah, akhirnya dia
ngejar aku, seneng gitu loh, aktivis ya. Lama-lama kita jatuh cinta, saling jatuh cinta ya, kita kawin di Belanda tahun 1994 Januari. Gitu loh cerita singkatnya. Oh gitu ya. Iya, karena aku aktivis. Berawal gitu dari mata gitu ya. Gitu gak? Ya kira-kira lah gitu. Di Dago tuh ya. Dago, sejuk Dago mas. Sekarang mah udah hancur lah. Iya. Tadi sempat ngomong-ngomong Soeharto, emang setuju Soeharto jadi pahlawan? Kalau aku sih nggak setuju, tapi aku senang aja orang kalau rakyatnya bilang Soeharto pahlawan ya oke aja. Tapi kalau aku sih kan karena melihat dalam perspektif yang lebih kompleks lah, lebih apa ini? Kompleksnya? Ya maksudnya gini, kita kan tidak boleh gini. Kalau ditanya apakah saya sebagai aktivis anti Orde Baru bisa nggak mengampuni Soeharto? Ya saya bisa gitu loh. Okay. Soeharto itu buat saya tuh seperti yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa di era 98 ya. Kan ada peristiwa KKN, korupsi, kolusi nepotisme, belum lain lagi pelanggaran HAM apa segala. Tapi yang kalau dibandingin sama Jokowi, ya saya tuh relatif lebih suka Soeharto daripada Jokowi kan gitu kan, karena lebih kejam Jokowi, ya kan lebih kacau Jokowi gitu, nggak ada pembangunan. Nah kalau Soeharto ini buat saya, lo lebih suka Soeharto relatif terhadap Jokowi kan gitu. Karena Jokowi itu dia dua-duanya authoritarian, ya kan, kemudian tamak, merusak konstitusi. Anaknya dipaksain dan lain-lain. Kalau Soeharto memang dia ada mission dulu, ya misalkan melakukan reorder Indonesia yang sudah hancur, pertarungan antara komunis dan non komunis, dia melakukan pembangunan, ya kan tumbuh berkembang gitu loh. Tapi cacat-cacat lainnya yang dimaksud oleh teman-teman mahasiswa 1998 itu menurut saya sebagai ganjalan untuk dicap sebagai pahlawan. Kecuali pahlawan itu dibuat ada tingkatnya. Ya kan kayak orang misalnya penghargaan orang di istana itu apa namanya itu ya, award di istana ya, itu bintang jasa kan ada tingkatannya. Nah sebenarnya ini menurut saya ke depannya harus ada dibuat tingkatan. Mungkin kalau super pahlawan gitu, terus ada pahlawan ada setengah gitu. Semua ya ada kan? Hampir pahlawan. Iya hampir pahlawan gitu. Jadi saya sebenarnya gitu, nggak usah pahlawan dulu lah, setengah pahlawan. Nggak, lu kan tapi kan Bang Ganda kan nggak pernah di penjara zaman Jokowi. Di penjara? Penjara dong. Saya kan 2 kali di zaman Soeharto. Saya di penjara di Laksus, di penjara di Kebunwaru, ya kan. Di penjara zaman Soeharto, di sini penjara lagi, ya kan. Cuman settingnya itu di zaman Jokowi setting demokrasi. Kenapa dia memenjarakan orang di zaman demokrasi? Nah itu juga problem. Kalau Soeharto memang kita di penjara karena memang zaman itu zaman perlawanan, perlawanan dan itu dia otoriter lah gitu, nggak? Ya udah settingnya begitu. Jadi ntar kalau Jokowi dapat pengaduan pahlawan, lo kecewa 2 kali dong. Ya makanya maksud saya itu gini. Terburu-buru memberikan Pak Harto tuh gelar pahlawan. Menurut saya tunggulah nanti kita lihat lagi periode Prabowo, periode selanjutnya. Terburu-buru orang masih belum lupa ingatan sama kekejaman dan kerakusan Soeharto di era lalu gitu. Jadi kalau di surveinya kita tuh 15% aja yang masih ingat. Iyalah, nggak, maksud saya kan itu kan perbedaan ini ya. Kalau saya ditanya ya kan, dan hari ini kan kita ngeluarkan rilis nih, saya, Rocky Gerung, Andi Arief, apa semua itu kita nggak setuju gitu. Ya, kalau saya kan ngerti betul bahwa struktur sosial yang timpang ini kan dimulai oleh Soeharto. Apalagi ketimpangan itu menyangkut etnis ya. Ini bukan rasis ya, tapi artinya segelintir orang konglomerat ini tidak mewakili bangsa kita sendiri gitu, sehingga ini berbahaya ke depan gitu. Jadi harusnya Soeharto ini dimaafkan dulu karena dia telah melakukan ini. Karena kenapa dimaafin? Mungkin karena ada perbandingan bayi buruk tadi kan, bayinya Jokowi ada. Gitu. Nah kalau Jokowi kita bandingin lagi lebih kacau lagi gitu loh. Jadi artinya kita memaafkan, tapi memberi pahlawan tuh udah apa namanya terlalu kejauhan lah menurut saya. Udah disampaikan ke Pak Prabowo kegelisahan itu? Belum. Ini sampai nanti nih kalau kan dia pasti nonton punya Hensat. Iya nonton dia biasanya tuh Pak Prabowo. Nggak emang. Jadi tuh tadi lu menarik sih, ada Soeharto, ada Jokowi. Dua-duanya mengklaim membangun kan. Pak Soeharto membangun, Jokowi juga membangun, WUS, IKN gitu-gitu. Tapi kenapa lu pikir derajatnya seorang Jokowi itu tentang
apa tadi bahasanya itu kegagalan sebagai pemimpin itu lebih tinggi dibandingkan Soeharto. Ya kalau Soeharto ini kan memang dia itu dia itu memang mempunyai konsep tentang negara, tentang bangunan juga. Tentang pembangunan dan lain-lain ya. Jadi dia itu ketika dia misalkan terpaksa kompromi ya, membesarkan segelintir 300 konglomerat yang dia kumpulkan di Tapos dan dia kumpulkan di Bali waktu akhir-akhir Jimbaran Bali waktu akhir-akhir rejimnya dia itu agar memberikan kemakmuran kepada semua rakyat ya melalui 2,5% koperasi dimiliki dari subsidi yang orang-orang kaya tadi. Itu kan maksudnya itu satu kelalaian. Kalau Jokowi sebaliknya, dia dengan sengaja, kalau istilah Ahok itu, Jokowi itu hadir karena pengembang-pengembang itu gitu loh. Kalau nggak ada pengembang, Jokowi nggak jadi presiden. Jadi dia memang dari awal sudah memang jadi boneka tadi gitu loh, boneka oligarki. Kalau Soeharto ini dia dari awal ya dulu bersama dirinya juga, yang istilah Jeffrey Winters itu dia itu sultanic oligark. Yang lainnya itu oligarki lain gitu loh ya, yang 300 konglomerat ini. Nah tapi kalau yang Jokowi lebih parah gitu. Nah jadi presiden kita ini yang sampai sekarang masih menempatkan negara untuk kepentingan rakyat, itu sekarang baru Soekarno dan Prabowo. Itulah yang saya lihat. Tapi kalau Prabowo-nya misalkan nanti tahun kedua nih kita nggak tahu kan. Tahun pertama ini memang hampir semua yang kita lihat tuh state for the poor, state for the people itu memang dilakukan oleh Soekarno dan oleh Prabowo. Jadi kita belum melihat mereka yang paling bahaya dalam sebuah kepemimpinan itu kan adalah dia itu membalikkan ya common interest, common goods, ya kan menjadi public good, menjadi milik pribadi. Ini terjadi di Soeharto. Ya kan pakai yayasan lah ini itu, tapi kan punya publik, punya rakyat akhirnya masuk ke jadi kantong pribadi gitu loh. Nah itu sama juga yang Jokowi ya, kemudian Habibie singkat lah ya, Habibie singkat, ya Gus Dur singkat apa. Tapi itu rata-rata begitu. Jadi intinya tuh mereka bukan bekerja untuk semurni-murninya rakyat. Nah kalau dia bekerja semurni-murninya rakyat itu memang pantas dia dapat gelar pahlawan. Kalau ini kan ada cacatnya, karena kan tuntutan mahasiswa menggulingkan Soeharto dulu kan KKN itu. Iya. Itulah itu nggak ikutan tuh. Ikutan lo ya, aduh, gue sih udah umurnya lewat tapi gue ikut demo juga tuh ke sana. Iya. Oh gitu. Terus catatan buat Pak Prabowo supaya apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto dan Jokowi tidak dia lakukan apa aja? Lah kalau yang jelas kan yang tidak, yang sementara ini yang standingnya dilakukan oleh Prabowo itu extraordinary buat orang-orang seperti saya bahkan ya, dia berani ngelawan oligarki itu. Yang disebut oleh si Jeffrey Winters itu bahwa Soeharto menciptakan oligarki ini ya karena sultanik oligarki yaitu Soeharto sendiri meninggal, yang berkuasa akhirnya oligarki ini dan mereka membajak demokrasi. Ya kan? Jadi semua mereka yang mengendalikan. Jadi research yang dilakukan oleh beberapa teman-teman dari Indonesianis di Australia ya, misalkan si Thomas Power dan lain-lain misalkan, itu kan menunjukkan bahwa oligarki ini yang mengantarkan mayoritas orang jadi DPR dan lain-lain. Jadi dikendalikan oleh semua negara kita. Itu hipotesa atau? Itu penelitian kan. Penelitian teman-teman yang terutama kan Indonesianis yang ada di Australia. Dulu kan Indonesianis nyebar di Belanda di mana. Kalau kita baca Tanline itu kan ada semua data-data risetnya mereka. Eva Warburton ya si apa segala itu ada risetnya ada. Nah oligarki ini dihalau sekarang oleh Prabowo. Ya kan Prabowo mau mengembalikan ini negara ini adalah punya rakyat. Dia mulai dengan tema buruh lawan majikan. Dia naikin upah 6,5%. Itu kan sudah melawan yang dibuat oleh Jokowi Omnibus Law itu. Ya kan, di mana Omnibus Law itu mengatur tidak ada hak buruh untuk berunding. Akhirnya Prabowo memperkuat. Kemudian di sisi lain dia membuat front Koperasi Desa Merah Putih. Ya, satu-satunya di Indonesia ini cuma di Padang yang nggak ada Indomaret, Alfamart. Kemarin Pak Muhaimin seminggu lalu mengatakan Alfamart, Indomaret ini telah mengganggu ekonomi
rakyat, ya kan? Nah sekarang udah masuk warung Madura, ya kan? Nah sekarang Prabowo mau masukin 80.000 outlet yang akan menjadi saingan untuk Alfamart dan Indomaret, ya. Itu kan melawan oligarki itu gitu loh. Nah jadi Prabowo ini di banyak front dia buat perlawanan terhadap oligarki gitu. Nah artinya dia bilang negara ini ada bukan untuk memperkayakan segelintir orang, tapi dia untuk memperkaya sebanyak-banyaknya orang. Itu kan Founding Fathers yang mengatakan itu. Ya. Nah oke Bang, kita geser ke topiknya Roy Suryo lah. Ya. Menurut lo dia pantas gak jadi tersangka tuh setelah menyuarakan ijazah palsu Jokowi, Gibran? Enggak lah, enggak pantas. Enggak pantas, ya. Saya udah nyampaikan pesan dari temannya Presiden ke mereka ya untuk bersabar ya. Dan saya kan komunikasi sama mereka, sama Egy Sujana, sama Al-Katiri sebagai pengacaranya mereka apa segala gitu ya. Agar bagaimana mereka ini nantinya akhirnya bebas juga gitu loh. Tapi ini kan hak politik mereka untuk mempertanyakan itu kan. Ya. Belum ada kekerasan-kekerasan yang muncul. Bahkan yang melaporkan sebagian orang itu Sylvester Matutina sendiri kan itu hilang sekarang. Harusnya itu duluan yang ditangkap kan. Iya. Gitu. Jadi menurut lo apa yang harus dilakukan oleh, kan Pak Prabowo pastinya nggak bisa intervensi hukum kan? Pasti dia juga nggak mau. Terus sekarang justru harus diintervensi dengan tema reformasi Polri ini kan. Ini kan harus masuk. Ya kan, apakah nanti Jimli Asidik dan Mahfud MD dan teman-teman tuh bisa membongkar ya bagaimana itu mereka naik jadi tersangka. Ya kan misalnya Egy Sujana kan dia sebenarnya mempersoalkan ijazah SMA Jokowi bukan ijazah S1-nya. Ya kan itu kok digabungkan sama mereka gitu. Nah kalau misalkan ujaran-ujar kebencian yang mana ya Rocky Gerung aja mengatakan Jokowi bajingan tolol kan nggak diproses kan. Kenapa ini cuma mempersoalkan ijazah jadi diproses, di mana reformasi Polri itu gitu loh. Tapi kalau kita geser ke Mas Wapres ya, itu kan juga dipertanyakan tuh ijazahnya sama Roy Suryo. Pak Prabowo mesti bersikap apa ya sama Wapres ya? Ya kalau menurut saya itu dibiarkan di publik, ya kan kalau nanti publik itu memang melakukan tekanan-tekanan agar dibongkar, dan itu ternyata dibongkar, ya itu harus diusut dong. Ada pelanggaran identitas, pelanggaran syarat-syarat untuk jadi wapres dan lain-lain. Ya kalau itu kan udah ada pertimbangan dari teman-teman senior di militer dan aktivis itu untuk diproses di DPR. Iya kan? Bahwa Gibran itu harus dimajulkan kan gitu. Jadi itu proses biasa aja, kenapa kita takut kan? Itu kan katanya waktu itu proses pemakzulan sulit dilaksanakan karena ada perdebatan ya kalau nanti pemakzulan dilakukan yang gantikan jadi wapres siapa? Kenapa harus diganti? Ya enggak, itu ada pertanyaan seperti itu. Nah kemudian sekarang muncul orang yang namanya Purbaya. Wah ini udah ada nih yang siap gantiin wapres. Itu kira-kira gimana? Ada hubungannya nggak? Menurut aku nggak ada ya. Kalau wapres itu yang dulu bocoran-bocoran di sekitar DPR itu kan gantinya itu kalau nggak AHY, Puan dan Dasko kan gitu. Yang itu sudah bergulir isu itu kan. Kalau Purbaya sih belum tahu saya karena dia kan baru masuk dalam survei-survei yang aktualisasi politik masuk di situ. Tapi saya pikir nggak mungkin lah. Tapi kan nggak harus ada wapres ya kan? Nggak harus dong. Habibie kan nggak punya wapres. Ya tapi cuma sebentar. Ya intinya untuk apa wapres kan juga kan fungsinya kan fungsi apa wapres pentingnya? Nggak, tapi saya mau saja jadi wapres. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan tapi artinya tidak usah dipaksain kan gitu kan? Enggak. Gue nggak maksa. Gue mau. Kan? Gue cuma mau. Iya mau kan? Tapi nggak maksa kan? Nggak maksa. Ya makanya. Jadi nggak usah takut Prabowo. Soalnya bokap gue juga udah meninggal kan, jadi nggak mungkin juga diatur-atur tuh gue bisa jadi wapres. Iya. Ya, tapi kalau Prabowo nggak mau si Gibran lagi diganti misalkan, maksudnya gini, pertama posisi pikiran saya, kalau Gibran ini misalkan tidak banyak reaksi, artinya bapaknya diem aja, nggak terlalu ganggu, nggak terlalu ini, orang itu sebenarnya nggak memperhatikan itu karena wapres itu sebenarnya tidak zaman dulu ban serap lah, gitu. Nah sekarang kan kenapa orang mau gantiin ini, kemarahan orang dia sebagai anak haram konstitusi itu muncul terus selama bapaknya ribut. Bapaknya pengen terus cawe-cawe apa segala gitu loh. Ini yang menurut saya jadi problem gitu. Kasihan Prabowo-nya. Kalau partainya adiknya tuh bakal jadi salah satu yang menyokong atau menjaga Gibran kan harusnya. Ya menjaganya di mana? Kan dia nggak punya parlemen. Dari jauh lah. Tapi dia punya menteri loh.
Iya, tapi kan itu menteri itu kan tidak bisa menjaga kan. Yang bisa menjaga kan kalau parlemen. Kalau misalkan parlemen itu ada proses itu tadi, misalkan apa namanya itu untuk pergantian itu, mereka bisa menjadi penjaga. Gitu. Tapi akan bergulir nggak proses pemakzulan? Menurut saya selama masih ada di DPR sih bisa naik turun kan. Tergantung dari situasinya, iya, politiknya. Ini tergantung DPR juga. Kalau DPR kan udah sempat dihancurkan kemarin image-nya oleh kelompok-kelompok sosial. Nah, mereka tinggal refleksi aja apakah agenda pemakzulan Gibran tuh penting atau nggak penting gitu. Itu di banyak negara biasa aja kayak gitu. Wapres dimajulkan, di Filipina zaman biasa aja. Ya kalau nggak pantas ngapain kan beban negara ya kan. Kita tapi isu ijazah kayaknya cuma di Indonesia ya Pak? Enggak juga, tapi mungkin skalanya apa ya kalau di... Enggak, selama ini misalnya kita ya. Sebelum pemerintahan rezim sebelumnya nggak pernah kita dipersoalkan masalah ijazah kan? Bukan, maksudnya itu kemarin ada menteri di Jepang atau di ijazahnya palsu terus dia mundur ya, jadi biasa aja. Jadi kalau dia nggak ketahuan ya dia nasibnya bagus lah. Tapi kalau ketahuan ijazahnya palsu ya mundur dong. Jadi harus ketahuan dulu. Iya, kalau nggak ketahuan ya memang nggak bisa diproses kan. Tapi kan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan kan membongkar bahwa ini ijazah palsu gitu loh. Iya. Tapi kenapa Pak kalau gini Bang ya, maksud gua kalau lu ada permasalahan tentang ijazah tapi kemudian terus tetap nekat maju gitu. Apa maksudnya dia nganggap remeh sistem kita atau nekat aja sebetulnya sih? Iya, karena dulu Jokowi waktu itu karena dia ini bodoh ya menurut saya ya. Bodoh secara politik ya, nggak pernah dia ngerti. Canggih lagi Bang, pinter banget itu orang. Enggak, kalau menurut saya sih nasib-nasib aja. Kalau gua sih, gua percaya Jokowi itu pinter. Kalau menurut aku sih enggak lah. Gitu karena dia itu kan ada orang-orang kayak Luhut apa segala yang menopang dia ya. Tapi kalau nggak ada, dia sebenarnya menurut aku nggak ngerti juga, nggak ngerti politik juga. Bayangin aja ya, dia maksain anaknya, ya dia masukkan kepada sentrum pertarungan, ya kan? Dia pikir dia bertahan bisa ngontrol anaknya. Dia nggak tahu politik di Indonesia ini bukan hanya dia yang ngerti politik dasar muka. Politik dua muka, ya kan? Prabowo juga bilang saya belajar juga dari Jokowi. Ya artinya Prabowo juga ngerti dong politik dasar muka, dua muka. Ya Soeharto sendiri udah dicap orang udah politik dasar muka. Jadi artinya dia nggak sangka bahwa dia itu kehilangan kontrol sekarang terhadap rejim yang dia pikir ini rejim keberlanjutan. Ternyata nggak keberlanjutan gitu loh. Makanya anaknya sekarang jadi pusaran goyangan-goyangan orang. Tapi dia bertahan tuh, anaknya tuh canggih juga tuh. Ya maksudnya bertahan tanpa kekuasaan kan. Kemarin saya dengar hat-trick loh dia di Papua main bola. Iya kan. Ada lagi yang kemarin itu ngasih hadiah mancing gitu loh, mancing ikan. Udah pokoknya dia bagusan jadi ketua RT aja kan. Iya nggak? Ngapain? Kalau kayak gitu tuh tetap pakai uang negara ya. Nah itulah lemahnya bangsa ini. Ya sekarang misalkan saya baca sebuah majalah hari ini tentang skandal Goto, ya kan, itu kan sedih ya kita. Kenapa misalkan pemerintah tidak tegas, ya kan? Tapi katanya mau ada yang masuk tuh. Makanya Mensesnek bilang nanti begini, nggak bisa dong. Yang paling penting negara nggak usah ikut campur. Sekarang serahkan dulu sama kejaksaan, dorong kejaksaan. Benar nggak ada skandal 6,2 triliun uang Telkom itu ya masuk ngebeli saham waktu mau IPO dulu, itu digunakan hanya sebagai bancakan dari Boy Thohir dan Erick Thohir. Oh, nama yang tadi kita sebutkan yang terkait dengan Belanda-Belanda itu. Oh iya Erick Thohir itu. Ini kan majalah itu udah ngupas detail banget hari ini, ya kan. Nah jadi menurut saya sih pemerintah jangan mengulangi ya, misalkan WUS, jangan diulangin. WUS itu bukan kita maksudnya ditipu-tipu dengan tema ya. Jokowi kapan belajar studi pembangunan? Bagaimana dia mengatakan bahwa WUS itu social investment? Enggak, social investment itu ya kalau dia buat double track, ya kita kan sama-sama kuliah di Bandung dulu. Itu 1,5 jam 2 jam double track itu kereta api cukup dong. Cukup. Ya kan dari 5 jam dulu jadi 2 jam, 1,5 jam. Itu harganya cuma 10% daripada harga WUS. Jadi itu bukan social investment, itu hanya membuat kesenangan orang kaya. Seperti saya nih agak-agak kaya dikit gitu ya untuk naik WUS ya, relatif terhadap naik WUS. Ya senang dong ada WUS, tapi kan bangsa ini bukan hanya meladeni orang kaya. Terus tiba-tiba kenapa negara bilang saya tanggung jawab utang-utangnya semua? Nggak boleh dong.
due diligence dulu dong. Ada namanya odious debt. Odious debt tuh utang najis. Kalau utang najis, kita bilang sama Cina yang ngasih utang, lu jangan najis lu. Najis lo nggak boleh ini dong, suruh negara kami nanggung. Ini yang Indonesia ini harus makin tegas gitu loh. Ke depan ya. Kalau periode pertama Prabowo sudah nunjukkan ya bahwa dia tuh semua survei mengatakan dia urusan korupsi itu sangat komit lah memberantas korupsi. Tapi ke depan ini tantangan buat dia. Ya kan, karena orang biasanya setahun pertama itu memang mencari citra apa segala ya kan. Nah mudah-mudahan Prabowo bukan hanya citra, tapi dia tahun kedua lebih ganas lagi menghancurkan korupsi-korupsi ini. Ya, bang sorry, kan lu gila nih kan. Kenapa? Bang Ganda kan orang Belanda, disiapinnya ginian gimana sih lu? Ya nggak apa-apa. Roti roti. Ini orang Belanda suka gini-gini nih dari dulu nih. Oh yakin lo? Iya benar. Ini jagung. Gue boleh makannya nggak? Boleh sambil makan boleh kita. Ya, terus? Oh gitu ya. Jadi menurut lo sekarang Pak Prabowo udah di track yang tepat. Sampai tahun pertama ini tepat. Tapi 2-3 hari ini agak ragu saya. Gara-gara Soeharto atau gimana? Satu Soeharto. Kedua soal pernyataan Mensesnek soal Goto dan Grab. Itu harusnya bukan Mensesnek yang ngomong itu. Coba apa sih pernyataannya Mensesnek? Ya bahwa Mensesnek itu mengatakan pemerintah akan terlibat dalam merger perusahaan. Tapi kelihatannya kenapa ya Pak Prabowo ini selalu melindungi quote and quote ya kebijakan yang ditinggalkan Pak Jokowi, walaupun meresahkan kan kemarin. Sebenarnya yang paling besar tuh enggak ya. Yang paling besar itu kan 3 juta hektar lahan yang dia sita. Itu kan tadinya mau diputihkan sama Jokowi dan Luhut. Udah diumumkan sama Luhut. Kita mau apa lagi? Undang-undang Omnibus Law pasal 110 sudah menyatakan boleh diputihkan. Ya kan? Tapi sama Prabowo gak ada diputihin. Gak ada. Dia bilang itu melanggar pasal 33. Disita sama negara. Sekarang mineral-mineral tanah jarang di Bangka sita. Kemarin di Morowali kalau nggak salah sita sama dia. Artinya udah bagus. Dia kelihatannya pasang badan yang ribut ya. Kayak Goto kan ribut. Bisa jadi. Pasang badan. Pasang badan. Tapi sebenarnya yang dia lawan itu kan oligarki yang tadi lahan, ya, kemudian tambang, itu kan. Nah ini saya nggak tahu apa karena dia mungkin dulu merasa bagian rejimnya Jokowi, ya sehingga itu menjadi jadi malu itu. Jadi merasa bagian. Lah. Iya itu bisa jadi di situ. Maka tergantung dia mau keluar dari image itu karena rakyat butuh ketegasan Prabowo untuk seluruh hal anti korupsi ini, tidak ada membeda-bedakan apakah yang dilakukan oleh Jokowi and rejim atau yang manapun gitu loh. Ini terakhir nih, kan lo termasuk yang sering komunikasi lah sama lingkaran Prabowo. Memang masih jauh nih 3-4 tahunan lagi, tapi kira-kira dia periode kedua maju lagi? Ya setahu saya sih yang saya dengar pembicaranya itu misalkan Prabowo ini kita lihat dari realisasi dari janji-janji welfare state, welfare policy yang dia masif lakukan sekarang. Misalkan 80.000 koperasi desa merah putih. Kalau dia mau cepatkan ini ya dengan banyak kritikan terlalu top down dan melibatkan militer untuk melakukan infrastruktur pembuatan koperasi merah putih ya, tempat-tempatnya sekarang dalam sampai bulan Maret, artinya 6 bulan dari dicanangkan kemarin, itu berarti dia berpikir bahwa dia akan selesai di 2029. Ya kan? Nah ini saya dengar lagi dia udah ngakuin bahwa itu nggak perlu buru-buru. Iya kan, saya dengar lagi ini sekarang ditarget ya udahlah 10.000, 20.000 ya kan, karena tanah yang tersedia juga ini baru yang desa-desa itu baru ada 5.000 misalnya kayak gitu ya kan. Kalau dia nggak maksain, maka skenario dia 2 periode. Nah ini yang saya lihat tarik menarik, karena dia ini kan merasa kadang-kadang udah tua kan, udah tua, dia harus selesaikan 1 periode selesai. Nah ini dia memang ada saya lihat kadang-kadang swing. Gitu. Kita lihat aja. Mas Gibran gimana? Kalau Bang Ganda ngeliatnya, dia akan maju lagi 2 periode. Dia kan lagi berusaha nih mendampingi Pak Prabowo terus kan? Iya, tapi kan itu keniscayaan partai mana yang akan mendukung dia kan? Kalau PSI yang dukung kan nggak kuat dong.
Makanya Budi Ari mau masuk Gerindra ya. Iya, tapi kan udah ditolak di mana-mana kan. Ya kan orang dekatnya Prabowo bilang sama saya, nggak ada itu Bang, dia bilang. Tapi katanya dia udah pegang KTA Gerindra, kata si Ferry Damanik. Enggak lah, orang pegang KTA doang kan nggak apa-apa. KTA doang. Pokoknya saya udah diberitahu sama orangnya Prabowo yang cukup sentral di situ. Tidak ada, dia bilang, Budi Ari itu diterima di Gerindra gitu loh. Jadi sebenarnya itu manuvernya Budi Ari aja saya pikir. Jadi dia mungkin diterimanya nanti di PSI kali ya? Iya bisa. Jadi PSI juga udah nolak. Kenapa? Ya karena PSI kan sekarang lagi mau mencitraan, mau jadi pura-pura kanan, undang Abu Bakar Basir, ada si Ali yang juga dianggap Mat Ali yang dianggap dulu radikal kanan waktu di kampungnya di Poso ya apa segala. Jadi mungkin ke kanan-kananan nih ke depan. Oh gitu. Jadi orang Budi Ari udah kehilangan relevansi mungkin ke depan di sana. Di rekrut kedai kopi aja Pak. Siapa? Ini Budi Ari. Dia masih banyak uang tuh, rekrut aja. Emang uang dari mana dia? Kira-kira lah gitu. Uang dari mana? Coba lu jelasin dong uang. Kalau uang dari mana? Kira-kira masih banyak uang. Banyak uang. Uang dari mana? Iya itu. Mesti due diligence dulu. Itu tadi teman-teman Bang Ganda nggak mau kasih tahu uangnya Budi Ari itu dari mana. Cuma kasih tahu uang Budi Ari masih banyak. Kira-kira perlu ada due diligence. Tapi itu seorang Saganda Nainggolan. Great Institute itu apa sih tujuannya terakhir ya teman-teman? Ini bosnya Great Institute bisa pakai ruangan Telkom gede itu gimana ceritanya? Apaan? Kalau waktu acara pembukaan. Launching. Launching. Jadi gimana tuh? Ya Great Institute itu sebuah lembaga kajian ya. Yang itu dari teman-teman mantan aktivis semua, aktivis Bandung, ada yang ITB, ada yang Unpad ya, semuanya mayoritas. Itu kita dedikasi untuk menjadi kritikus ya, yang positif terhadap pemerintahan Prabowo. Jadi kita menganalisa melalui big data setiap hari ya percakapan masyarakat tentang Asta Cita dan 4 program utama Prabowo ya, food, energi, kemudian Kopdes dan MBG. Dan kita melakukan riset-riset ya, ada teman-teman ekonom, ada politik, apa segala gitu. Berapa karyawannya? Ya 25 lah. 25 orang? 25 ya. Budi Ari 25. Ini lagi mau kita PDKT juga. Enggak, kenapa enggak kerja sama kedai kopi aja sih? Kenapa lu mesti bikin organisasi baru? Lu bukan, ini kan anak-anak ya. Lu nggak usah ngerasa kesaing ya sama anak Unpad ya? Enggak juga, anak Unpad di situ Teguh. Atau kan Boni. Wah. Ada 3-4 anak Unpad gitu. Iya. Dan 25 juga 34 tuh. Iya bukan, itu kan tergantung jumlah aktivisnya. Jadi bukan Unpad sama ini. Tapi Budi Ari pernah ke situ Great Institute? Enggak. Kita sih. Tapi mau lo undang? Mau lo undang? Jangan dulu. Tadi kopi aja lu yang seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang.